Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, belum nyaring, ayo dijawab salamnya. Yang kompak, yang nyaring, saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam kenceng, mudah-mudahan sugih berataan, bisa berhaji tiap tahun, berumroh tiap bulan. Nang kada jawab salam, hati-hati bapak-bapak bulik dari sini sakit gigi. Mama-mama nang kada jawab salam la kena abini poleh. Amin jos bulan. Jawab yang kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidah yang saya cintai dan saya muliakan, para tokoh masyarakat, ketua lingkungan, ketua RW, ketua RT setempat yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait beserta keluarga besar Jam'iyah Sholawat Hadra Ahbabul Mustafa yang saya banggakan, hadirin wal hadirat jamaah majlis peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita awali dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semuanya dan mengumpulkan kita dalam satu tempat yang insya Allah tempat ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Bukan karena kita yang mulia, tetapi tempat ini menjadi mulia karena kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad adalah mulia. Semua yang dekat dengan Nabi Muhammad menjadi istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul di tempat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Raudhah min Riyadil Jannah. Inilah tempat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartu fi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati satu kebun daripada kebun surga, maka duduklah dan nikmatilah kenikmatan yang ada di dalamnya. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau maksud dengan riyadil jannah? Apa yang kau sebut dengan kebun surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, taman-taman surga yang ada di muka bumi itu adalah majlis yang orang-orang yang ada di dalamnya senantiasa berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, atau majlis yang di dalamnya orang-orang belajar tentang ilmu agamanya Allah. Ini yang disebut dengan kebun surga. Sampean ndak usah komplain, sampean ndak usah protes. Masa kebun surga kok duduknya di atas terpal? Bukan. Masa kebun surga kok kemudian duduknya ada kerikil sakek burikna? Sesakek buriknya itu bukan salah kerikilnya, tapi buriknya terlalu tepes. Mun sepo lemponya aman empuk, mun kula tujuh disa ada loloh sakit jelas, betul? Semua ini
Semua ini kita lakukan demi satu. Apa? Kita berani duduk di tempat ini yang biasanya saya tahu betul kegiatan sampean, apalagi saudara-saudara orang Madura. Ada orang Madura di sini? Coba yang Madura angkat tangan, pingin tahu saya. Yang Madura, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak berak bapak tok tidak? Tidak ada Madura. Pet beluk sangat. Cekitengki becah kelemungah. Kumpul semua di tempat ini. Untuk apa kita datang? Ternyata kita tinggalkan kegiatan kita. Teman-teman yang biasanya malam ini jual pentol ada? Kemana sekarang pentolnya? Nutup. Kita tinggalkan. Yang jual buah ada? Yang jual sate bede? Ada, bede? Nutup. Tutup semua. Yang jual pentol ditinggalkan Pak RT. Pian Pak RT kah? Pian jual pentol juga? Apa? Lato-lato? Yang jual pentolnya ditutup, benar. Yang jual satenya ditinggal, betul. Yang jual rongsokan besi ada? Ditinggal juga gerobaknya? Ada nang bawa gerobak? Parah. Semuanya ditinggalkan. Padahal jual pentol mendapatkan duit, betul. Jual sate dapat duit, betul. Jual buah dapat duit, betul. Kita tinggalkan. Kenapa? Uang tidak ada harganya. Tidak ada harganya dibandingkan dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Uang sampean bakalan ditinggal, harta bakalan kita tinggal, rumah yang mewah bakalan kita tinggal, betul. Tapi yang tidak bisa meninggalkan kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai kita, menyayangi kita lahir dan batin, dunia dan akhirat. Belum kita lahir sudah didoakan oleh Rasulullah. Belum kita ada di muka bumi ini sudah dimunajatkan oleh Rasulullah. Sudah diinginkan oleh Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Orangnya belum lahir, mak. Pian belum lahir ke muka bumi, sudah didoakan oleh Rasulullah agar pian menjadi orang-orang yang beriman, pian menjadi orang-orang yang Islam, menjadi orang-orang yang ahlu la ilaha illallah, agar Rasulullah bisa menolong sampean. Itu syarat utamanya. Itu syarat mutlaknya. Supaya kita bisa ditolong oleh Rasulullah, agar engkau jaga keimananmu. Cukup kau jaga imanmu saja sudah. Jaga la ilaha il, tina makin miskin. Biar kita melarat, biar kita sakit, biar kita menderita, biar kita disiksa, tetap la ilaha il. Tengok para sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang kokoh, yang kuat menjaga akidah, sengak cek sampai lopot, cek sampai ocol kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai lepas. Karena dasar itulah kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang mengatakan, kata Rasulullah, syafaati, pertolonganku nanti sampai kepada min ahlil kabairi, kepada orang-orang yang berdosa besar sekalipun, orang-orang yang melampaui batas sekalipun, dapat syafaatnya Rasulullah. Yang penting dalam hatinya ada la ilaha il, la ilaha il, Muhammadur Rasul. Ini tujuan kita. Kita datang ke tempat ini sebenarnya bukan karena undangannya Pak RT, bukan undangannya Sohibul Hajat, bukan undangannya anak-anak Hadra Ahbabul Mustafa. Sampean kalau mau tahu, tanpa disadari, tanpa kita tahu, sebenarnya dan sejatinya kita datang ke tempat ini karena didorong oleh rindu kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang punya kaki kayak sampean banyak, betul? Yang sehat macam kita banyak, betul? Yang punya uang kayak kita bahkan lebih banyak uangnya ada, betul?
tapi tidak sanggup untuk datang ke acara maulid Nabi. Kenapa? Tidak didorong oleh kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita ini nah, si Entong ini nah, si Otoh ini nah, si Anang ini nah, si Kacong ini nah, beda si Kacong, yang banyak dosa, yang hari-hari kadang-kadang banyak meninggalkan sembahyang karena cari besi tua. Beda orang ah, beda orang ah, datang orang ah, keding kopeng ah. Yang kadang-kadang karena kerja seharian sampai tak bejeng duhur, beda banyak maoning beb, ketela muana celenggepin, enjak, bukan seperti itu. Ada yang jual pentol sampai hari Jumat tidak sholat Jumat, beda macet parlo na jual pentol ya dan masjid tak bejeng beremacaan. Saya ngak mun mate pas tak geluduk pentol sampean. Bingung malaikat, ini makan apa? Kata malaikat, coba lihat ini, ada apa itu? Tanda-tanda iman apa-apa? Bukan malaikat, itu latu-latu. Dan malaikat itu nggak benih pentol. Kita yang banyak dosa mak, kita ini banyak dosa, betul tidak? Ada yang mengaku tidak punya dosa? Tidak ada. Yang duduk di atas ini minta maaf mak, minta maaf bu, bukan orang-orang mulia. Apalagi nang di foto itu nah, sudah miring, fotonya dibalik lagi. Setahu saya belum pernah pakai sorban di sebelah kiri kecuali kawin lagi. Karena saya istri masih satu di sebelah kanan. Kalau sudah di sebelah kiri berarti istrinya itu hati-hati, istri saya tahu tuh, abi ini kawin kan di sini ya. Itu foto di cropping dibalik lagi. Ceruk gitu. Kan ada itu sih Pak RT ya. Bisa dibalik. Itu lagi, itu orang kita yang duduk di atas ini bukan orang-orang mulia. Orang muliakan kita. Nah, dengerin baik-baik, kedingakin kopeng ah. Kita dimuliakan orang, orang masih mau nemuin kita, orang mau salaman sama kita, bukan karena kita yang mulia, betul? Tapi Allah menutupi aib dan kejelekan kita. Betul? Setuju? Oleh karena itu jangan som. Jangan som. Jangan som. Orang sombong cepet mah. Tuh. Gajah ditantang, itu tidak mercat. Mati, betul? Jangan sombong. Jangan kau rendahkan orang. Jangan kau pandang orang-orang itu hina dan rendah. Kita nggak tahu sejumlah ini mana yang paling dicintai oleh Allah, kita nggak tahu. Jangan-jangan yang paling belakang situ tuh nah sambil mainan lato-lato, yang paling disayang oleh Allah. Jangan-jangan orang yang kita anggap hina, anggap rendah, anggap banyak dosa, ternyata dia yang disayang oleh Allah, kita tidak tahu, betul? Oleh karena itu tanamkan dalam hati kita sangka baik, yaitu husnudzon, berbaik sangka kepada makhluknya Allah, baik sangka. Jangan-jangan di hidupku ini wali, jangan-jangan dia kekasih Allah, jangan-jangan dia kekasih Rasulullah. Walaupun secara kasat mata, walaupun dengan dohirnya mungkin dia adalah pendosa, enggak boleh kita memvonis orang-orang hina di hadapan kita. Biarkan saja Allah yang mengadili mereka. Sepakat? Gangnya gang mufakat, betul? Sepakat kita? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang maha adil? Biarkan Allah, biarkan Allah yang menghakimi, biarkan Allah yang mengadili, biarkan Allah yang menilainya. Kita tutup mulut. Ada orang berdosa, kasat mata dia berbuat dosa. Nek, ding, ding, rambut pirang. Enggak bulu nepuk. Minggir dikit. Sini, ding. Ya itu di kamera saya nanti tidak kelihatan. Ya. Wahai, banyak yang ikut pengajian. Ada SpongeBob, ada apa? Ceren, manok, macem-macem nang ikut pengajian kita lah. Iya kan?
Ada orang berbuat dosa, lalu kemudian kita vonis dia berbuat dosa, oke? Lalu kemudian kita hinakan dia, kita nggak mau nemui, kita benci. Hati-hati, jangan-jangan tadi malam dia sudah bertobat sama Allah. Jangan-jangan Allah sudah ampunkan dosanya, betul? Berarti dia sudah tidak punya dosa lagi. Karena orang-orang yang bertobat kepada Allah, at-taibu minad dambi kaman la damba lahu. Orang-orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha seperti orang yang tidak pernah berdosa lagi, betul? Ayo, jangan tahkir, jangan kau rendahkan orang. Sayangi, cintai, rangkul, peluk, karena dia adalah umat Nabi yang sangat disayang oleh Rasulullah. Kenapa engkau membencinya? Bukankah dia saudaramu? Bukankah dia satu jasad denganmu karena dia anak turunan Adam? Bukankah dia satu jiwa denganmu, satu ruh denganmu, karena engkau dan dia ruhnya berasal dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bukankah kita semua adalah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau nur Muhammad sudah menancap dalam hatimu, maka pandangan itu sudah tidak ada lagi. Engkau tidak akan pernah memandang rendah siapapun, engkau tidak akan memandang hina siapapun, karena dalam hatimu tertanam Rahman, Rahim, kasih sayang kepada sesama umatnya Nabi Muhammad. Yang kayak tadi, yang banyak dosa tadi itu, yang kita bilang katanya jualan pentol tapi tidak sembahyang, itu adalah yang tadi meninggalkan sholat, yang tadi begini-begini. Ternyata dia itu adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Saya ingin hanya menyampaikan kepada saudara-saudara saya, wabil khusus ikhwani min Manduri, khususnya kepada saudara saya Madura, Anda dirindukan oleh Rasulullah. Setiap malam, setiap saat Rasulullah berkata kepada kita, kapan saatnya? Mahada jafah, kapan saatnya engkau akan berkunjung menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita dirindukan Rasulullah, mak. Kita ditunggu Rasulullah. Siapkan dirimu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Kuatkan langkahmu untuk berjalan di jalannya Rasulullah, agar kita berjumpa dengan Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah, ditolong oleh Rasulullah, dapat syafaatnya Rasul. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Senang apa enggak ketemu sama Nabi Muhammad? Senang enggak ketemu sama Rasulullah? Bu, tedung garing dina deh. Nabi yang paling ganteng itu Nabi siapa? Halo, yang tahu dapat hadiah 50.000, angkat tangan. Angkat tangan. Nabi YouTube. Mana ada Nabi YouTube? Siapa tadi? Nabi YouTube siapa gelang? Yusuf. Oke, karena tidak angkat tangan tidak dapat 50.000. Kamu angkat tangan tapi kamu tidak jawab, dapat jeruk aja tidak apa-apa. Kalah kitat. Ya nih. Nah, angkat tangan. Nah, kamu angkat tangan tapi tidak jawab, dapat ini, awas latu-latu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ambil Pak sembarataannya sudah nah. Oke, Nabi Yusuf, jangan Nabi YouTube, tidak ada Nabi YouTube. Instagram ada juga. Nabi Yusuf tampan atau tidak? Ganteng apa tidak? Di mana ikam tahunya? Bu, Nabi Yusuf itu ganteng. Yang ada di sini, yang ada di atas panggung ini, enggak ada yang setampan Nabi Yusuf. Ada sedikit agak mirip, cuman orangnya sudah mengundurkan diri tadi itu. Pembawa acara, mana pembawa acara tadi? Mana orangnya? Siapa kelihatan? Amrullah di Makakerol. Ustadz Amrullah di mah. Tangkap. Itu acara belum selesai sudah bilang saya mengundurkan diri. Kok
Dina. Acara belum selesai, Habib belum pulang, inya mengundurkan diri. Hendak kutawak semangka sudah tadi itu. Masya Allah, berdiri. Nah, kasih tahu sama orang-orang. Adab sana. Amrullah kelas berapa? Punya anak sudah. Hamil ya, kita doakan beliau mudah-mudahan istrinya hamilnya dijaga oleh Allah, anak janinnya dijaga oleh Allah, saat melahirkan nanti gampang, dan mudah-mudahan habis hamil lagi ya. Itu istri yang keberapa? Yo ndak bahaya tak? Yo bahaya ya. Bahaya toh? Bahaya. Amrullah, sampean itu kumisnya asli ya? Coba asli ya mak ya? Cabut nangis keluar banyu mata. Orang yang asli macam begini bu kumisnya, coba lihat ke ibu-ibu. Ini yang tadi bilang mengundurkan diri, Habibnya belum ceramahnya bulikan kayak apa. Orang yang punya kumis, ibu-ibu punya suami, ada yang punya suami? Ada punya suami yang ada kumisnya? Ada. Selamat, fit, dia pasti orang yang setia. Ciri-cirinya suami yang setia pakai kumis. Pak RT enggak ada kumis nih, pulang dari sini pasang kumis teh, bahaya. Kenapa Beb? Kalau orang laki kok kumisan? Iya, karena dia ciri-cirinya bukan dari golongan buaya. Yang berkumis itu iwak lele ya. Sudah duduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut kada. Sampai di mana tadi? Lele. Satu lele. Nabi Yus, minum kopi dulu nah. Jangan ngangang-ngangang. Alhamdulillah. Nabi Yusuf ganteng Pak RT. Pernah ketemu Nabi Yusuf? Jangankan Nabi Yusuf, orang Madura kalau dikasih nama Yusuf rata-rata ganteng. Namamu siapa? Coba namamu Yusuf mesti putih. Tapi enggak Mas, sampean cuk nangis engko. Deki pas tak ojo nguncung Habib boleh deh iya. Enggak. Orang hitam itu Bu, suami hitam itu termasuk istimewa. Karena yang hitam-hitam itu banyak dicari orang. Kopi warnanya enak apa tidak? Nyaman. Kurma warnanya hitam, nyaman tidak? Nyaman. Hitam kereta api, cakep gitu nah. Mah tak pati tahu nak kena dina aja. Hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Hitam si buah manggis, biar hitam wajahnya manis ya. Si agelo. Lanjut. Yang hitam itu jadi rebutan. Hajar aswad warnanya apa? Hajar betoh, aswad celeng. Berarti hajar aswad warnanya po celeng. Hajar aswad warnanya jadi rebutan enggak? Jadi rebutan. Semua pingin mencium enggak? Nah nih yang mau mencium, nah hitam. Bahaya enggak bahaya tuh? Yo bahaya. Bede bini nah. Edimah. Astagfirullah. Kakek cek pegel ke sengkok nek. Mun kakek pegel ke sengkok, mun tak anan genteng ngak sengkok abu zokin. Kek pak kunceleng ngak amrullah. Mempas pote curiga tak bahaya tanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sepenting bahagi. Fal yafrahu, maka berbahagialah kalian menyambut hari lahirnya Rasul. Nabi Yusuf ganteng tidak? Ganteng sampai Zulaiha tergila-gila. Zulaiha nemu Yusuf ki kenek mak. Ada yang nggak paham Madura? Ada.
Kayak ini aja, pokoknya kawan pian ketawa, umpatnya ketawa. Ya kalau Pak RT. Jadi taungut-ungut aja supaya apa? Pian paham kah kada? Kenapa kayak ini mantuk-mantuk, manggut-manggut menghimungi guru ja. Nabi Yusuf itu orangnya Zulaiha tergila-gila. Padahal Yusuf itu dipelihara sama bahasanya sebenarnya bukan Zulaiha. Kalau bahasa Arabnya tulisannya huruf bi harfil kha, Zulaikha. Betul ya? Coba Zulaikha. Orang dalam Zulaikha, coba. Walah keluar semua keraknya. Zulaiha itu cantik. Yusuf kan cocok kayak Amrullah sama siapa istrinya? Sahrini. Oh, siapa? Markona. Penyaring nih siapa? Mustafa. Hah? Mas Fufa. Yang ini Masrullah. Ya, jodoh dia memang jodoh. Mudah-mudahan jodoh dunia akhirat. Saya mengundurkan diri. Demak. Aduh. Tapi luar biasa. Orang Madura itu, Mak, ada orang Banjar kalau di sini. Orang Madura itu kadang-kadang yang alim itu enggak kelihatan. Kalau saya ini kelihatan sorbannya, alimnya kada. Tapi orang Madura coba lihat. Kayak begini nih ustadz ini. Ini kalau siang nyamar jualan pentol. Betul ya? Anak-anak di SD pasti kenal semua dengan Amrullah. Betul ya? Ini nyamar, coba. Saya tadi itu heran, iki preman apa ustad? Bahasa Arabnya fasih Pak RT. Sampeyan ndak nyangka toh? Memang begitulah keunikan Madura. Biar jelek kayak begini, tetap jelek. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Ya bahaya. Nabi Yusuf saking tampannya Nabi Yusuf, itu orang Mesir waktu kelaparan, berdiri mereka mengantri di depan rumahnya Nabi Yusuf, bukan nunggu beras. Ketika Nabi Yusuf itu, ada ngarannya Yusuf di sini. Mana orangnya suruh maju ke sini. Awas kalau ndak ganteng. Kemah Yusuf. Oh iya ganteng. Tepuk tangan Yusuf. Sebentar, saya terima. Iya. Adep sana. Ya, duduk sama Amrullah situ. Istrimu mana istrimu? Hamil juga? Belum. Sudah punya anak. Berapa? 2. Ya, situ biar ketularan hamil. Semak Amrullah deki kaki sing ngandung. Bisa. Nusuk. Tak pati percaya aja mun nyaman Yusuf deh. Matanya main brono boy deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Yusuf. Tapi jasnya puh. Ini yang baca Quran tadi lain. Oh ini Bu, orang Banjar. Saya kasih tahu, saya ini orang Madura. Nenek saya orang Madura. Saya tinggal lahir di Situbondo. Jadi bahasa Madura saya paham. Tapi kakek saya, datuk saya itu orang Kuin, orang sini orang Banjar. Jadi bahasa Banjar saya bisa banget. Orang Madura itu bukan ini gini. Tidak kelihatan tapi ternyata Kenapa? Karena memang mungkin orang Madura itu kalau sekolah umum jarang. Tapi pesantren pasti ya. Nah itu makanya orang Madura itu kalau suruh nulis Latin itu tulisannya kayak cacing kepanasan. Tapi kalau nulis Arab malah tidak bisa dibaca, itu repotnya. Ada yang mok diki mulen ya. Tak apa-apa sih, penting minyak lepaju. Tidak bahaya, tapi bahaya. Sampai mana tadi Sob? Cek tekem tok di Sob. Ocol Sob. Lato-lato mulai tadi itu. Orang Mesir tuh Pak RT, ketika kelaparan musim paceklik datang ke rumahnya Nabi Yusuf, bukan ngantri beras, pingin lihat wajahnya Nabi Yusuf.
ketika orang-orang yang lapar, bawa perut lapar, haus, dahaga, melihat wajahnya Nabi Yusuf, yang lapar jadi kenyang, yang haus jadi hilang. Kalau Yusufnya kayak ini, yang kenyang jadi lapar, pengen minum aja mulai tadi saya tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Nabi Yusuf. Saking tampannya Nabi Yusuf, orang-orang Mesir itu, Zulaikha itu digojlokin sama kawan-kawannya. Zulaikha bungul benar ikam nih Zulaikha. Masa sama Yusuf aja kamu jatuh cinta sampai segitunya kamu. Ini Zulaikha bu, saking gak kuatnya sama Yusuf. Memang orang kayak begini gak nguatin. Kalau sudah sampean kenal sama Yusuf gak ada obat. Makanya bininya itu susah melepaskan dia, betul? Tapi nama Yusuf ini kalau saya hitung abjadnya, ujiannya ini pasti di perempuan. Mana istrinya Yusuf? Pokoknya sampean jangan kaget kalau banyak yang ngejar-ngejar Yusuf. Itu karena Yusuf belum bayar utang sama dia. Kadung seneng poci bun Yusuf pakai kerpol. Ceonceng bunda ya, ceonceng boleh Habib lah. Pria. Zulaikha itu tidak tahan sama Yusuf, akhirnya Zulaikha paksa Yusuf. Nama istrimu Zulaikha lain? Siapa? Hah? Rizkia. Kamu bakalan sugih nak. Kamu bakalan sugih. Nanti kalau kamu punya anak 3 sugih kamu. Betul. Habis ini pokoknya pulang pengajian cepat bikin anak. Siang malam kalau perlu 3 kali sehari macam minum obat. Sempo, yo bahaya. Sehari 3 kali. Sub, cepetan bikin anak Sub. Anakmu 3 sugih. Tulis ya kata-kata saya. Yang penting Yusuf jangan main perempuan. Itu aja. Karena Yusuf penyakitnya itu sering chattingan sama cewek. Janjian bayar utang. Sampai di mana tadi? Zulaikha. Dipaksa sama Zulaikha Pak Yusuf nih Pak. Saking tidak tahannya sama Yusuf dipaksa. Zulaikha duduk. Nangis anak orang gini. Ini kalau ada Habib Mustafa tadi itu pembawa siapa tadi? Sambutan ketua panitia tadi. Siapa? Ustadz siapa tadi gila? Samsul. Itu saya mau pulang sudah. Tak erke enggak. Yang saya hormati Habib Mustafa. Moleh enggak. Cering lah kedelas gempur sengkok si Habib Mustafa. Itu memang dia jatuh cinta sama Habib Mustafa. Salah-salah dikit tampar sama Habib Mustafa tak. Habib penamparan galak. Kalau aku Habib penyayangan itu. Zulaikha paksa Nabi Yusuf. Dimasukkan ke dalam kamar. Yusuf dipaksa sama Zulaikha. Yusuf tidak mau. Ini Yusuf beneran. Nabi Yusuf Yusuf ini tak percaya. Bisa ngandung dugale Zulaikha. Ditarik-tarik sama Zulaikha. Yusuf tidak mau. Jangan Zulaikha, jangan. Tarik. Yusuf lari. Keluar kamar, buka pintu. Didobrak sama Nabi Yusuf. Digoda padahal Zulaikha cantik luar biasa. Yusuf tidak mau. Kalau Yusuf gang mau pakat. Jangankan dirayu, Zulaikhanya yang dirayu. Betul? Akhirnya ditarik sama Zulaikha. Apa saya tarik? Seleber. Apa seleber? Celana selawar. Bahasa Maduranya seleber. Bahasa Banjar selawar. Betul? Ditarik selawarnya, krek, sobek rabit nang di belakang. Belakang rabit. Bawa ke pengadilan. Yusuf, kau telah melecehkan Zulaikha, difitnah sama istrinya. Katanya Yusuf yang menggoda aku mas. Enggak, kata Yusuf, istri sampean yang menggoda saya. Buktikan, kata Yusuf, buktinya selawar saya nang rabit di belakang. Berarti Zulaikha nang narik. Kalau nang di depan Yusuf ini pasti aduh, kalau Yusuf ini mungkin belakang sobek, depan sobek. Atau mungkin tidak sobek karena kada berselawar. Bisa jadi. Itu Nabi Yusuf. Gantengnya seperti itu. Orang-orang lihat Nabi Yusuf hilang laparnya, hilang hausnya. Zulaikha digojlokin sama orang-orang. Baik, kamu senang Nabi Yusuf.
Ketika kemudian Yusuf ditampilkan, perempuan semua dijejer, dikasih apel kayak begini. Ini namanya buah apa? Ada yang mau? Nah, binian dia. Tangkap. Iya. Buah apel dikasih satu-satu, dikasih pisau nang tajam, disuruh koncein. Apa yang terjadi? Bukan konce apel, jari-jarinya diirisin sama perempuan-perempuan tadi. Karena tengangah. Apa bahasa tengangah nih? Hah? Tercengang. Oh, pintar juga ikam sekolah kah? Sudah sunat lah. Coba lihat. Tengangah, tercengang. Akhirnya nang diiris-iris jarinya. Baru Zulaiha mengatakan, nah ya kalau ikam menjaga itu apalagi aku nang sehari-hari bertemuan lawan Yusuf. Nabi Yusuf yang tampannya begitu, ternyata Allah menciptakan ketampanan itu 100%. Nang 25% itu Allah berikan kepada Yusuf. Jangan lihat ini lain. Ini ganteng, cuman terlalu lama di open jadi keluarnya rodok kering ya. 20 seneng membunuh kancane gue jelokin kakek aja. Yes jangan. 25% Nabi Yusuf tampan. Yang 25% Pak RT dibagikan sealam dunia. Nah Yusuf nang ini dapat 0,00001%. Itu pun masih payu, gitu. Lumayan. Cakele Sub. Alhamdulillah. Yang tampan kayak Pak RT di sini. Pak RT ini tampan padahal 0, sekian persen. Oh kalau Sidin tampan kedua nih, ini nang memegang amplopnya. Aduh, Tat. Jangan digojlok ini ketua panitia. Nabi Muhammad itu 50%. Ketampanannya Nabi Muhammad 50%. Pian bisa bayangkan. Pian kalau sebut Nabi Yusuf nangis kada? Sebut Nabi Adam nangis kada? Sebut namanya Nabi Ayub nangis kada? Tapi berapa kali sudah kita sambat ngaran Nabi Muhammad nangis, kita kada tahan lagi. Betul? Coba ketika itu asrakal itu nah, menggitir awak nih. Kenapa kada tahu juga? Setiap kali asrakal padahal sudah berkali-kali, ratusan kali kita umpat maulid Nabi, apalagi di sekumpul. Menggitir awak nih, merinding rasanya. Kenapakah? Habis itu ingin nangis aja bawaannya, ingin curhat dengan Nabi Muhammad. Betul? Padahal kita belum melihat orangnya, belum cium harumanya, baru kita sebut namanya. Betul? Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib, alaika salawat, aika marhaban marhaban, ra'aini marhaban haban jandal Husaini. Baru sebut begitu rasanya pingin nangis, rasanya pingin bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ulun menderita ya Rasulullah, ulun susah ya Rasulullah, ulun sakit ya Rasulullah. Kenapa kok pingin begitu? Ternyata benar. Saya kasih satu. Kalau pian senang, dengarkan baik-baik pengajian kita lah. Kalau pian senang, kalau pian himung, maka nang diingat adalah orang-orang nang pian cintai, nang pian kasih, nang pian sayangi. Itu pasti. Contoh orang nang hendak berkawinan, acara kawinan, nang diundang ke kawanan nang kita cintai. Kita mengadakan acara syukuran yang kita undang kawanan nang kita cintai. Tapi ketika pian itu menderita, yang diingat duluan adalah orang nang menyayangi pian. Saya ulangi,
Saya ulangi lagi supaya jelas. Kalau pian senang dalam keadaan himung bahagia, yang pian ingat pasti adalah orang-orang yang kita sayang. Contoh sampean lagi senang masak-masak banyak, yang dieteri, yang diantar-antar adalah orang yang kita sukai, gitu. Sayang sama saya dianterin, sayang sama tetangga dianterin, betul? Tapi kalau sampean lagi menderita, maka yang pasti sampean ingat adalah orang yang mencintai sampean. Pertanyaan saya, jujur, ketika sampean menderita kena musibah, siapa yang pertama kali sampean ingat? Allah. Setelah selain Allah, ya Allah ya Rasul, ya Allah mak sepe pentol, ya Allah ya Rasulullah, cek panas sehari ya Allah, jual pentol cepet kering, kuai kering boleh, mengundurkan diri, siap, bubuan iwak lele. Ternyata benar. Kalau kita lagi menderita, yang kita ingat adalah orang yang mencintai kita. Ternyata yang paling mencintai kita adalah Allah dan Rasul. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW ketika di depan para ashab. Nabi SAW mengatakan, aku rindu dengan kekasihku. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah aku kekasihmu? Kata Rasulullah, la, bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku, tapi aku rindu ingin ketemu dengan kekasihku, saudara-saudaraku. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Tidak, kalian adalah sahabatku. Lalu siapakah itu ya Rasulullah yang kau sebut sebagai saudaramu, kekasihmu yang kau rindukan itu? Rasulullah berkata, dia adalah orang-orang yang akan hidup setelah zamanku. Dia tidak pernah ketemu aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi hatinya rindu dan beriman kepada aku. Kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Rumah kita jauh dari Madinah. Kita mungkin tidak kenal dengan bahasa Rasul, bahasa Nabi, bahasa Arab, bahasa kita bahasa Banjar, tapi hati kita rindu dengan Rasul. Belum pernah ketemu rupanya tapi rindu dengan Rasul. Baru dengar namanya udah menetes air. Mungkin pian baca Quran nggak bisa nangis. Mungkin banyak yang sholat malam tapi nggak bisa nangis. Tapi saya yakin kalau kau baca sholawat dengan khusyuk, kau pasti akan meneteskan air mata. Karena tidak ada nama yang lebih bisa melembutkan hati kecuali nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah pian orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, kalianlah orang-orang yang beruntung. Diucapkan salasa marrah 3 kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa tuba liman lam ra'ani wa amana bih. Sungguh beruntung mereka. 3 kali disebut sungguh beruntung, sungguh beruntung. Siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang tak pernah berjumpa denganku, tapi dia beriman kepada aku. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad. Kita yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada kita, carilah aku, kata Rasulullah, temui aku di 3 tempat. 1, temui aku di telaga Al-Kautsar. 2, temui aku di Mizan. 3, temui aku di Sirat. Kenapa? Sebab karena nanti di padang mahsyar semua orang bakal kehausan. Tidak ada sumber mata air kecuali sumber mata airnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mizan semua orang bakalan menangis karena kurangnya amal dan banyaknya dosa. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana syafi'uhum idza husibu. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian ketika amal kalian kurang, aku yang akan menambahnya dengan syafaatku. Dan yang ketiga di sirat. Kenapa? Tidak ada satupun kaki yang sanggup melangkah di atas sirat illa biidznillah, illa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anda termasuk orang-orang yang beruntung. Anda sudah membaca salawat kepada Nabi Muhammad yang malaikat Jibril berjanji, wallahi demi Allah ya Rasulullah, aku yang akan menggandeng tangannya orang-orang yang bersolawat kepadamu 10 kali,
aku yang akan menggandeng tangannya ketika dia melintas di atas sirat, agar mereka masuk dalam surga dan berjumpa denganmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, masyarakat di kampung ini, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufik dari Allah. Saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya, wabil khusus semua saudara-saudara saya yang dari Madura, ayo persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Perlihatkan wajahmu di setiap waktu agar Rasulullah melihat engkau hadir di waktu duhur, agar engkau hadir dan Rasulullah melihat di waktu asar engkau sedang bersujud kepada Allah, agar Rasulullah melihat engkau hadir di waktu maghrib dan engkau sedang ruku menghadap kepada Allah. Siapkan diri kita, siapkan keluarga kita, siapkan anak-anak kita, kita bawa semuanya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya serepot apapun, sesulit apapun, ayo jangan tinggalkan sembahyang, karena sembahyang itu ada di dalamnya solawat, dan itulah solawat yang paling afdal. Dulu di zamannya Khalifah Harun al-Rasyid ada seorang pemuda ini pemuda asraf, pemuda yang melampaui batas, mujrimin, banyak dosanya. Orang-orang semua mengasingkan dia, benci sama dia, enggak ada benernya, mabuk iya, ngobat iya, ngelem iya, bebinian iya, semua digawe. Akhirnya masyarakat benci sama dia, tapi tidak dengan bulan Maulid. Si pemuda yang pemabuk tadi, kalau sudah masuk Rabiul Awal, dia ganti bajunya, dia pakai baju gamis, dia pakai songkoknya, dia sholat, dia ngaji, dia baca maulidnya Nabi Muhammad SAW sepanjang bulan Rabiul Awal, khusus bulan Rabiul Awal. Makanya disebut dengan wali Rabiul Awal, karena keramatnya bulan Rabiul Awal. Ketika pemuda si pendosa tadi mati, itu kemudian ada suara yang menggema tanpa rupa. Apa katanya suara tadi? Hampir semua orang kota di Basrah tadi mendengar. Datangilah fulan bin fulan, dia adalah wali min aulia Allah, datangilah dia. Orang pegang kepala, umat kok bisa, ini kan gang mupakat, masa orang kayak gitu tajudnya dibilang wali min aulia Allah. Ternyata benar, di situ ramai orang yang menyolatinya, sesak orang yang mensolatinya, padahal tukang mabuk ini nih, cuman karena menghormati bulan maulidnya Nabi Muhammad. Malamnya habis dikubur itu pemuda, ulama-ulama Basrah bermimpi dengan mimpi yang sama. Pemuda tadi sudah di dalam surga, menggunakan pakaian dari sutra, bersulamkan emas, bertahtakan intan dan permata, duduk di atas singgasana, didampingi oleh para bidadari dan pelayannya. Orang-orang heran, "Utuh, ikam nang gang mufakat tuh semalam kah? Nang tukang minum-minuman tuh kah? Nang biasa di depan gang? Alah. Kenapa ikam bisa masuk surga kayak ini?" Kata si Oto tadi, benar, ulun dikasih sama Allah keberkahan dan kemuliaan macam begini karena ulun menghargai dan memuliakan bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memuliakan. Pak RT yang hadir di tempat ini, masyarakat yang mendukung acara ini, insya Allah tidak akan pernah dilupakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita yang guyup, yang rukun, dimanapun kita berada, sayangi umatnya Nabi Muhammad, sayangi. Rasulullah itu sayang kepada siapapun, jangankan kepada kawan, ama lawan Rasulullah sayang, ama nang tukang mencaci maki Rasulullah sayang. Kalau dicaci Rasulullah diam, kalau disakiti Rasulullah tidak membalas. Itu Nabi Muhammad. Lain dengan kita, disakiti diam, esoknya menyantet orang. Nah jangan bojor, ayo yang sabar, karena orang sabar itu bersama dengan Allah. Berhati-hatilah engkau, jangan memusuhi orang-orang yang sabar, karena engkau sedang memusuhi kekuatannya Allah Subhanahu. Ayo kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, keluarga kita berataan, termasuk pencintanya Nabi Muhammad, ya, menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaannya Rasulullah.
Kerjakan sholat sebisa mungkin, bawa sarung. Yang berjualan pentol, nang mencari besi tua, nang mencari rongsokan, nang apa saja kah? Nang berjual sate, nang menjual lato-lato apakah? Berataan, ayo sholat. Karena sholat itu adalah tali besar yang akan menyambung kepada syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Oke? Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baca suratul Fatihah kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, kepada guru-guru kita, kepada tetua-tetua kampung yang ada di tempat ini, mereka para tetua-tetua yang sudah membangun kampung ini, semuanya mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hada minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.